Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Just Info. Kali ini saya akan memaparkan versi terbaru dari Rename PDF Vortex. Di mana versi yang terbaru ini mempunyai beberapa kelebihan. Kita lihat dulu perbandingan versi 1 dengan versi 2. Dari sisi tampilan, di versi 1 ini tidak ada user interface-nya, yaitu hanya berupa command line base. Sedangkan di versi 2 menggunakan interface yang interaktif, graphical user interface. Kemudian di versi 1 tidak ada log statusnya, sedangkan di versi 2 ada statusnya, yaitu informasi file yang berhasil, yang gagal, dan waktu yang dibutuhkan untuk rename. Kemudian untuk platform di versi 1 dan versi 2 sama-sama sudah mendukung OS Windows dan Linux. Kemudian instalasinya untuk versi 1 ada aplikasi pendukung untuk menjalankannya. Jadi harus ada proses instalasi dulu, kemudian untuk di versi 2 tidak ada. Jadi aplikasi ini langsung siap pakai dan sifatnya portable. Jadi tinggal dipakai, bisa dipindahkan ke folder, bisa dipindahkan ke komputer lain juga. Kemudian untuk ukuran aplikasi versi 1 ini sebenarnya aplikasinya kecil, cuman karena butuh instalasi aplikasi pendukungnya, jadi total aplikasinya sebesar 27 MB. Kemudian di versi 2 aplikasinya hanya berukuran 9 MB. Kemudian untuk dua versi ini kita bebas ya, bisa request format khusus bagi yang format rename-nya tidak, atau misalkan tidak sesuai dengan standar yang saya buat. Oke, langsung saja kita tampilkan contoh versi 2. Di versi 2 ini tampilannya sudah berubah dibanding versi pertama. Ini dia. Untuk fungsinya sama semua dari versi 1. Di sini ada 6 fungsi, yaitu untuk merename pajak keluaran, pajak masukan, bukti potong PPh, payable, dan PPh prepaid. Kemudian ada rename untuk retur pajak. Kemudian ini rename e-faktur desktop tetap ada, bonus ya dari versi 1. Barangkali masih ada yang membutuhkan rename untuk e-faktur desktop. Kemudian selain itu ada tampilan progress bar-nya. Jadi nanti ketika proses sedang berlangsung, ini akan ada progress bar yang akan menginformasikan berapa lama lagi proses akan selesai. Kemudian di sini ada dua tombol lagi di bawah. Ini default folder. Default folder ini untuk mengubah default folder apabila kita ingin merename di folder tertentu. Tapi ini defaultnya adalah tempat di mana aplikasi itu ditempatkan. Misalkan saya menempatkan aplikasi ini di data D, di drive E, folder rename versi 2. Nah, di sini. Jadi ini juga sama. Jadi nanti ketika akan melakukan rename, file-file yang ada di folder ini yang akan di rename, sedangkan di subfolder seperti ini tidak akan di rename. Oke, langsung saja kita contohkan. Contohnya pajak keluaran. Kita pilih beberapa dulu, 5 misalkan. Kita copy ke folder yang sama dengan aplikasinya. Nah, ada 5 faktur. Kita coba rename pajak keluaran.
Nah, jika kita memilih folder yang ini di rename PDF Protect versi 2, nanti faktur yang ini yang akan di rename. Kita langsung aja, tidak usah dipilih, langsung select folder, karena ini sudah lookupnya ke folder ini. Langsung. Nah, proses berjalan sangat cepat ya, dan ada notifikasi statusnya. Jadi total yang di rename ada 5, yang berhasil 5, yang gagal 0, dan waktu yang dibutuhkan hanya 0,81 detik. Nah, di sini juga ada informasi lognya, bisa di scroll. Ini mulai proses di folder E, dan kemudian selesai, ada statusnya juga di paling bawah sini. Seperti itu. Dan ini otomatis di sini juga update ya di File Explorer. Kita hapus. Nah, di folder-folder ini yang akan saya jadikan contoh, masing-masing ada 100 file PDF ya, dari nomor 1 sampai nomor 100. Kita coba ya satu-satu. Misalkan yang pertama pajak keluaran. Nah, ini juga sama ya, bisa di minimize, bisa ditampilkan, dan ini berjalan bisa sambil mengerjakan yang lain. Kalau misalkan fakturnya atau file PDF-nya lumayan cukup banyak ya. Contoh, kita akan rename di folder pajak keluaran ini, faktur keluaran. Kita klik menunya. Nah, kita bisa pilih misalkan di faktur pajak keluaran. Nah, di sini kita select folder. Nah, ini sudah berjalan otomatis, dan di file Explorer juga otomatis update ya. Dan ini bisa di minimize, tidak masalah. Berjalan otomatis, dan ini ada progress barnya. Ya, sudah selesai. Total filenya ada 100, yang berhasil ada 100, gagalnya 0. Waktunya 17,42 detik. Ya, cukup cepat ya. Dan ini kalau kecepatan proses rename tergantung pada spek PC masing-masing ya. Kalau ini saya menggunakan PC Core i3 generasi ketiga, udah jadul banget. Kalau misalkan PC atau laptop rekan-rekan semua lebih baru, kemungkinan bisa lebih cepat. Lalu kita contohkan untuk faktur pajak masukan, dan ini langsung aja ya, langsung kita klik pajak masukan, pilih foldernya, dan select folder. Nah, sudah berjalan otomatis, dan ada progress bar-nya. Ya, cukup cepat. Waktunya hanya 12 detik. Kemudian, jikalau kita akan merename suatu file, tapi filenya itu bukan merupakan file yang dimaksud, misalkan saya akan merename faktur pajak keluaran, tapi memilih filenya file bukti potong. Nah, itu tidak akan bisa ya. Jadi filenya tidak akan terrename. Akan ada informasi gagal karena filenya tidak sesuai. Nah, ini suatu kontrol di aplikasi ini agar kita benar-benar memilih file yang sesuai. Contohnya, kita akan merename di bukti potong PPA Payable ini, tapi mengklik menunya adalah rename pajak keluaran misalkan, atau pajak masukan. Kita coba pilih yang PPA Payable, kita select folder. Di sini sudah kelihatan ya, gagal karena file yang di rename itu bukan merupakan pajak keluaran. Seperti itu. Jadi ada kontrolnya juga. Kemudian kita lanjutkan saja untuk proses bukti potong PPA Payable ini, kita rename. Select folder. Nah, ini sudah berjalan otomatis.
Bisa dilihat sendiri, prosesnya cukup cepat, dan 100 bukti potong ini selesai hanya dalam waktu 8 detik. Dan ini format rename-nya yang standar aplikasi ini jalankan. Ada pihak yang dipotongnya, ada nomor bukti potongnya, ada masa pajak, dan ada 100 bukti potong, ada yang normal, ada pembetulan, kemudian ini referensi di belakang atau nomor invoice biasanya. Kemudian contohnya untuk PPh prepaid. Nah, berarti PPh prepaid kita yang dipotong ya dari pihak lain. Berarti kita pengen tahu siapa aja yang memotong kita, contohnya. Nah, prosesnya sudah selesai. Di sini muncul dari customer kita biasanya yang memotong atas tagihan kita. Ada namanya, ada nomor bukti potongnya, ada masa pajak, ada statusnya, dan ada referensi. Kemudian ini ada tambahan, barangkali di kita ada cabangnya, ada beberapa NITKU, ini bisa menyesuaikan. Contohnya ini NITKU cabang kita, ada kode 002, ada yang 00. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir kita contohkan yaitu retur pajak. Di sini contohnya ada 4 ya. Oh, ini belum dikembalikan lagi. Contohnya ini misalkan ada 4 retur ya. Kita rename dulu. Retur pajak. Ya, cepat sekali ya. Di sini muncul pihak yang meretur, nomor retur, dan nomor faktur pajak yang diretur. Seperti itu. Ya, mudah sekali semuanya. Dan ini tinggal, kalau sudah selesai tinggal keluar, atau misalkan bisa di minimize juga bisa. Jadi bisa dipakai lagi untuk di hari yang sama. Kalau misalkan bisa mau di pin juga di taskbar bisa. Misalkan kita mau pin, contohnya tinggal drag and drop aja di sini. Nah, sudah muncul. Jadi kalau kita keluar dari Explorer, tidak usah klik dari Explorer. Kita tinggal klik aja di sini. Nanti otomatis aplikasinya terbuka. Kita minimize. Nah, seperti itu. Kemudian ini merupakan improvement besar ya dari versi 1, karena untuk versi 1 ini contohnya yang kemarin versi 1 ini setiap fungsinya dipecah menjadi beberapa file aplikasi ya. Jadi hanya satu fungsi, satu aplikasi. Kemudian ini merename-nya atau mau menempatkan filenya harus di folder yang sama. Jadi kalau aplikasinya ada di sini, file PDF-nya harus ditempatkan di sini, bukan di subfoldernya. Makanya ini contohnya yang pajak keluaran ini kita contohkan ya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, sudah selesai. Sekarang pajak keluaran kita contohkan, pajak keluaran, double klik. Nah, ini memang fungsinya sama, cuman tampilannya ini hanya tampilan seperti ini. Nanti tidak ada statusnya. Memang aplikasi yang dibuat ini sama-sama ringan, hanya perbedaan tampilan saja. Nah, ini sudah selesai.
Kalau sudah selesai, aplikasi otomatis menutup sendiri ya. Jadi tidak ada pemberitahuan status. Nah, ini. Dan tidak ada pemberitahuan mana file yang gagal. Kalau di versi kedua itu muncul semuanya, mana yang gagal, mana yang berhasil. Seperti itu. Oke, bagi yang berminat silakan bisa cek di deskripsi untuk bisa kontak dan pesan aplikasinya. Mau versi 1, versi 2 silakan, tapi saya rekomendasikan versi 2 karena ini versi upgrade ya, dan tampilannya sudah lebih modern dan intuitif sekali. Oke, demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.